Salam dan salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap bahwa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan bersemangat melayani Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu hari ini, karena Tuhan telah menolong kami. Bahkan Tuhan telah mempersiapkan berkat berkelimpahan bagi kami sepanjang hari ini. Karena itu, kami serahkan hidup kami kepada Engkau. Bimbing kami di pagi ini, supaya kami belajar firman-Mu dengan baik. Ajar kami melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tema atau renungan kita hari ini, topiknya adalah beritakanlah perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa itu perbuatan besar dari Tuhan? Setidak-tidaknya ada dua yang menjadi perbuatan besar. Yang pertama, Dia menciptakan segala sesuatu, termasuk umat manusia. Dua, Dia yang adalah Tuhan menebus manusia berdosa. Orang yang tahu diri adalah orang yang menyadari dan mengaku bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan diberitakan kepada dunia yang gelap, yang kadang tanpa belas kasihan. Dalam bacaan kita hari ini menyatakan bahwa setiap orang yang ditebus oleh Tuhan berkewajiban untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Tuhan sangat baik kepada manusia yang berdosa. Ia dengan rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus telah menyelesaikan dosa manusia di kayu salib secara tuntas. Manusia yang hidup dalam kegelapan sekarang dipindahkan kepada terang yang ajaib dari Tuhan. Kita pun termasuk dalam golongan orang berdosa yang juga sudah ditebus oleh Tuhan. Darahnya yang tumpah di kayu salib membasuh dan menyucikan kita sekalian. Jadi, jika ada orang Kristen tidak mau bersungguh-sungguh untuk menyembah dan memberitakan perbuatan Tuhan, maka perlu dipertanyakan, apakah orang tersebut telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Atau apakah orang tersebut telah mengalami perbuatan besar yang dilakukan Tuhan baginya? Padahal sesungguhnya Tuhan layak menerima segala hormat dan pujian dari kita orang yang percaya. Perbuatannya yang besar dan ajaib sungguh telah kita rasakan. Oleh karena itu, mari mulai hari ini kita kembali bersungguh-sungguh menyembah Tuhan
lebih giat lagi untuk memberitakan kebaikannya bagi dunia. Kiranya Tuhan menguatkan kita sekalian untuk menjadi saksi kebesarannya bagi dunia yang berdosa ini. Kiranya pemberitaan kita juga berhasil dan berbuah banyak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu segala kelemahan kami. Bahwa kami seringkali gagal untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Engkau lakukan bagi dunia dan bagi kami. Karena itu ampuni kami Tuhan, supaya kami dapat disucikan dan dibersihkan. Kami dikuduskan dan dilayakan hidup dalam hadirat Allah. Tolong kami Tuhan untuk melakukan sabda-Mu, sehingga berita kebaikan-Mu dapat kami teruskan kepada dunia yang gelap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.